Halo Pak Bambang, bagaimana cara memberikan penjelasan Tritunggal yang tepat dan mudah dimengerti saat berjumpa dengan kalangan kaum Wanes? Dan apakah dampaknya jika seseorang tidak mengimani Tritunggal namun mengimani Wanes? Terima kasih. Saya itu kalau lihat kalangan Kristen sekarang terus terang bingung. Wanes itu apa sih? Saya bingung saya. Itu makhluk muncul tahun berapa itu? Itulah orang yang berpikir yang namanya ahistori. Orang yang berpikir ahistori itu berpikir ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa? Tidak ada Jokowi sebelum ada Bung Karno, sebelum ada Soeharto, sebelum ada Gus Dur, Mega, dan SBY. Jadi mikirnya mesti harus runut itu loh. Nah, Wanes itu munculnya tahun berapa? 1900 sekian. Ketika gereja sudah berlangsung 1900 tahun. Nah, antara tahun 33 sampai munculnya Wanes itu isinya apa dunia ini? Makanya cara mikirnya itu, saya harus dikatakan, Bapak ini Tritunggal atau Unitarian? Sejak kapan gereja ada Unitarian? Unitarian itu kan di bawah Michael Servetus dari abad pertengahan. Jadi saya terus terang, saya ini ya disebut ortodok ya memang ortodok, tetapi pikiran saya kan selalu sedapat mungkin saya ingin berpikir bukan hanya kontekstual, tapi juga berpikir secara historis. Berarti ada kesinambungan gitu. Nah, kelemahan Wanes, menurut saya bukan hanya kelemahan, itu kesalahan fatal. Itu tidak bisa membedakan antara yang fisik dan non-fisik tadi. Gitu. Nah, Tuhan kok disamakan dengan tubuhnya Kristus sebagai manusia, kan beda itu. Oh, jelas anak laki-laki yang dilahirkan itu namanya Yesus. Jadi Yesus itu nama anak laki-laki, di mana Tuhan punya jenis kelamin. Karena Allah itu roh tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka tidak mungkin kalau Allah itu identik dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia gitu loh. Jadi contohnya gini, kalau pikiran saya menjadi buku, pikiran saya ini kan sifatnya kan metafisik. Coba gambaran pikiran kan nggak bisa. Tapi ketika menjelma menjadi buku, nggak bisa dong pikiran saya dibatasi dengan kertasnya buku saya, gitu loh. Itu harus clear dulu itu. Terus kedua, tidak bisa membedakan antara Tritunggal secara ontologis dengan pernyataan Allah yang Tritunggal. Pernyataan Allah secara pernyataan Tritunggal itu gini misalnya, ketika Yesus dibaptis, Yesus ada di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, dan suara Allah di surga, engkaulah anakku yang kukasih. Nah ini kan tiga yang terpisah, ya toh? Ini kan tiga yang terpisah. Nah itu kan pernyataan Tuhan yang terpisah. Itu contoh misalnya, ya. Yang dibaptis itu kan Yesus yang punya fisik. Sementara Allah itu roh yang tidak punya fisik. Ya kan? Yang dalam rupa burung merpati itu adalah teofani Roh Kudus. Bukan merpati itu adalah Roh Kudus. Lah kalau merpati itu Roh Kudus kan ada Roh Kudus goreng akhirnya. Benar apa tidak? Ada lidah-lidah api. Lidah-lidah api itu teofaninya Roh Kudus ketika dia mencurahkan Roh Kudus itu loh pada saat hari raya Pentakosta. Tapi kan tidak berarti kalau ada lidah api itu sama dengan Roh Kudus. Karena itu adalah teofani atau penampakan Roh Kudus. Jangan-jangan kalau ada rumah kebakar, Roh Kudus membakar rumah. Kan tidak seperti itu. Jadi ingat, yang kelihatan terpisah itu tubuh fisik, yaitu tubuh inkarnasi Sang Kristus, anaknya Bunda Maria. Yang kelihatan seperti burung merpati, teofaninya Roh Kudus. Lalu suara Allah di surga. Lah kenapa kalau ke surga kita menengok ke atas? Ya kan tidak mungkin ke surga menengok ke bawah. Kalau menengok ke bawah itu Ontorejo kalau dalam wayang itu kan. Itu
Ketika Yesus naik ke surga, kenapa naik? Ya karena satu-satunya gambaran kemuliaan itu kan di atas. Kan tidak mungkin dikatakan, maka berangkatlah Yesus ke surga. Terus dari sebelah selatan ke sebelah utara, kan ya mungkin. Itu utara mana? Kayaknya kan nyemplung ke laut nantinya. Kan gitu kan? Mari kita memahami Tuhan dalam bahasa metafisik. Meta itu dibalik yang fisik, gitu loh. Saya kira itu. Jadi cara yang mudah seperti apa? Menggambarkan Tritunggalnya seperti kita ini. Kita ini ada pikiran kita, ada roh kita. Maka kita, kalau manusia keberadaannya kan tubuh. Kalau Tuhan kan non fisik, makanya disebut Allah itu roh. Bukan berarti Allah itu roh kudus. Allah itu roh, Allah itu non fisik. Kalau manusia kan fisik, makanya tubuh, jiwa, dan roh. Sederhana lagi, Pak. Ya tidak bisa kalau sederhana lagi. Kalau dikatakan sederhana, tubuh, jiwa, dan roh. Mau sederhana lagi. Coba ketika ngomong tubuh, bisa dipotret. Ya toh? Menghadap ke utara bisa dibedakan, menghadap ke selatan, jongkok bisa dibedakan dengan berdiri. Tapi ketika bicara tubuh, jiwa, dan roh, roh itu seperti apa? Coba digambar, ya nggak bisa sederhana. Orang gambar roh aja nggak bisa, apalagi Tuhan, kan gitu kan? Sistematik berpikirnya. Jadi itu. Jadi kenapa saya dengan Yohanes itu nggak ngerti saya. Ini yang dicari apa? Ibarat orang belajar belum selesai, sudah manggung duluan. Itu persoalannya. Maka pahami dulu ya, apa itu bukan sekedar membaca Alkitab harafiah. Cara berpikir, metodologi berpikir kita harus jelas. Yang kita pikirkan ini bukan matematika, bukan biologi, bukan fisika, tapi metafisika. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Makanya dari tadi kan saya sampaikan, orang secara bahasa tidak salah mengatakan bahwa Kejadian pasal 1:26 itu Tuhan bicara dengan sidang ilahi. Betul, secara gramatika tidak menyalahi. Karena baiklah kita jadikan itu kan bukan berarti malaikat diajak menjadikan kemudian berbagi kuasa dengan malaikat secara gramatika. Toh ayat 27 mengatakan maka diciptakan oleh Allah, yang menciptakan Allah. Tapi ingat-ingat kata saya, ketika Tuhan menciptakan bumi, langit, malaikat sudah diciptakan duluan, makanya malaikat diajak ngomong. Tapi waktu malaikat diciptakan terus Tuhan ngomongnya sama siapa? Coba ini aja, diulang-ulang terus, direnungkan terus lebih-lebih kalau tengah malam, ya, sambil minum kopi direnungkan terus. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan malaikat. Ketika menciptakan alam semesta, Tuhan ngajak diskusi dengan malaikat. Oke, dianggap benar aja lah itu. Tapi ketika Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan ngomong sama siapa? Coba renungkan itu. Nanti akan ketemu bagaimana memahami Tuhan dengan logika yang benar gitu loh. Saya kira itu ya.